Matius pasal 10 ayat 34. Yesus berkata, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Well, mungkin sebagian dari Anda baru pertama kali mendengarkan ayat itu. Dan memang itu adalah perkataan Yesus. Dan bagi yang suka mengkritik dan mencari kesalahan iman Kristen, bakal happy banget kalau tahu ayat ini. Kontradiksi. Ya, begitulah kata mereka. Tuh kan, katanya Kristen ajaran damai. Kok Yesus sendiri berkata bahwa ia akan membawa pedang dan bukan damai? Ya, begitulah kira-kira komentar mereka yang merasa seakan-akan sudah berhasil membuktikan kesalahan Kristen. Padahal dengan demikian malah makin menunjukkan kedangkalan cara berpikir dan ketidakmampuan mereka untuk memahami perkataan Yesus. Jadi memahami konteks itu penting. Dan tentu saja, Yesus tidak sedang mengajarkan kepada kita untuk berperang. Yesus selalu konsisten. Ajaran kasih yang diajarkannya itu ditunjukkannya hingga sebelum kematiannya di kayu salib dengan mengampuni mereka yang menyalibkannya. Jadi, untuk memahami perkataan Yesus mengenai pedang tadi, mungkin dapat kita pahami melalui kisah seorang ibu yang berkesempatan berbagi kisah dengan saya beberapa waktu yang lalu. Sebutlah namanya Ibu W. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga biasa yang berdomisili di salah satu kota di Kalimantan. Sejak lama, beliau sebenarnya merasa ada yang mengganjal di agama asalnya. Namun karena memang terlahir di keluarga yang fanatik dalam agama tersebut, beliau ikut-ikut saja. Belakangan, melalui beberapa video di YouTube, keraguan Ibu W ini semakin menjadi-jadi. Akhirnya, dia memutuskan untuk mempelajari kekristenan. Namun malang tidak dapat dihalang. Aplikasi Alkitab yang baru saja diinstalnya malah ketahuan oleh suaminya. Dan di sanalah ia mengalami tekanan dan intimidasi, termasuk dari keluarga besarnya. Sebuah pertanyaan akhirnya diajukan Ibu W kepada saya. "Pak, kalau Yesus Tuhan yang benar, mengapa jalannya menjadi sulit ya?" Dengan bersimpati, saya mengatakan, "Bu, untuk mendapatkan barang KW, aspal, asli atau palsu, memang lebih mudah. Tetapi untuk barang yang asli, memang lebih sulit dan mahal harganya." Yesus saja mengatakan bahwa untuk mengikut Dia, kita harus siap sedia menanggung konsekuensi, termasuk ditolak oleh keluarga sendiri. Nah, kisah dari Ibu W ini adalah sebuah keadaan yang identik yang juga ingin Yesus sampaikan di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 34-39 yang berbunyi demikian. "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Konteks perkataan Yesus itu adalah ketika ia memanggil ke-12 rasul dan mengutus mereka pergi untuk melayani. Yesus mengingatkan bahwa jalannya tidak akan mudah. Bahkan ia mengibaratkan bahwa mereka diutus layaknya seekor domba di tengah-tengah serigala. Artinya, sangat mungkin bagi mereka untuk berhadapan dengan penolakan orang-orang terhadap kebenaran. Bahkan, mereka bisa saja dianiaya. Makanya pada ayat yang ke-18, Yesus menyatakan dengan jelas bahwa "Karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah." Mengapa demikian? Kita harus mengakui bahwa dunia di mana tempat kita bernaung adalah dunia yang jatuh di dalam dosa.
Kehidupan yang dipancarkan oleh orang benar akan sangat mengusik kehidupan orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Keberadaan orang berintegritas akan membangkitkan amarah bagi setiap orang yang curang karena takut berdampak terhadap ketidakjujurannya. Kebenaran dari Tuhan yang benar akan mengusik kekeliruan orang-orang yang menciptakan agamanya sendiri. Hinaan sok suci, sok berintegritas, sok kasih, bahkan hinaan kepada Tuhan yang mati tersalib bukankah menjadi olok-olok yang kita dengar, bukan? Manusia dengan agama buatannya yang tinggi hati memang tidak dapat memahami Tuhan yang rendah hati. Itu adalah faktanya. Jadi sangatlah mungkin bagi mereka yang hidup dalam kebenaran akan mengalami aniaya. Itulah pesan yang Yesus sebenarnya ingin sampaikan di ayat yang ke-34 tadi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan membawa pedang. Istilah pedang di sini adalah ibarat pedang yang memisahkan, yakni antara kebenaran orang-orang percaya yang akan terpisah dengan kejahatan, kemunafikan, dan keegoisan dunia. Terang akan terpisah dari gelap, roh akan terpisah dari daging. Terpisahnya orang benar karena memilih untuk mengikut Yesus sang kebenaran itu akan membuatnya mengalami aniaya oleh sebab dunia yang condong pada dosa dan kegelapan. Itulah sebabnya di ayat selanjutnya Yesus mengatakan bahwa ia akan menjadi alasan mengapa seorang anak akan terpisah dari orang tuanya, bahkan menjadi musuh untuk seisi rumahnya. Betapa mahalnya harga yang harus dibayar untuk mengikut Yesus. Mungkin Anda berkata, masa segitunya sih Tuhan sampai memisahkan anak dari keluarganya? Oh, ini tentu saja bukan berarti bahwa seorang anak yang mengikut Yesus harus durhaka kepada orang tuanya. Jauhlah seorang Kristen menjadi demikian. Ini adalah soal keputusan hidup yang akhirnya membuat sang anak berlainan jalan hidup karena ditentang oleh keluarganya sendiri. Saat ini, siapa yang tidak tahu Liverpool? Sebuah klub sepak bola dari Inggris yang baru saja mengakhiri puasa gelar Liga Inggris tahun kemarin. Kesuksesan Liverpool tidak dapat dipisahkan dari peran salah satu pemainnya, yaitu Sadio Mane. Ia adalah seorang pemain Senegal yang dikenal dengan dribbling, kecepatan, dan finishing akhir depan gawang yang menakutkan. Ia adalah seorang pesepak bola terbaik dunia saat ini. Namun siapa yang menyangka bahwa di tengah kesuksesan karir sepak bola yang diraihnya saat ini, justru pada mulanya pilihan hidupnya itu ditentang dengan sangat keras oleh ayahnya. Bahkan Mane harus kabur dari rumah demi mengejar cita-citanya tersebut. Pilihan hidup Mane berhadapan dengan konsekuensi, dan dalam hal ini, itu adalah orang tuanya yang menentangnya. Nah, jika pilihan seorang pesepak bola saja bisa mendatangkan konflik dari keluarga sendiri, apalagi memilih untuk mengikut Yesus Kristus. Tentu saja, Yesus tidak mengajarkan kepada kita untuk kabur dari rumah, apalagi sok menentang orang tua. Tapi memang jujur dalam menghidupi kebenaran itu, kadangkala kita harus berseberangan dengan orang-orang terdekat. Karena itu, tidaklah heran Yesus mengatakan di ayat selanjutnya, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi pengajaran Yesus ini jelas, dan ini adalah soal penyangkalan diri, dan bukan penyombongan diri. Ini bukan soal mengangkat pedang dan memerangi orang yang berseberangan dengan kita, melainkan sebuah kesediaan untuk menanggung derita dan aniaya oleh karena kebenaran. Inilah yang membedakan Yesus dengan tokoh agama yang lain yang menganggap dirinya superior. Yesus justru mengajak para muridnya untuk merendah sebagaimana Yesus merendahkan dirinya. Luar biasa. I have decided to follow Jesus adalah lagu himnal yang sangat legendaris di kalangan gereja dan kekristenan. Namun kisah di balik lagu ini adalah sebuah kisah tragis, di mana seorang pria dan keluarganya dibantai oleh sebuah suku di pedalaman India pada pertengahan abad ke-19. Pria yang memutuskan untuk menerima Yesus ini mendapatkan tentangan dari seisi suku tersebut.
Bahkan, dia harus menyaksikan kedua anak dan istrinya dibunuh. Dia diancam agar meninggalkan Yesus yang dia sembah. Menurut kisah yang dituturkan, sang pria ini malah berkata, "Aku telah memutuskan untuk mengikut Yesus, dan aku tidak akan menyangkalinya." Di dalam bahasa Inggris, "I have decided to follow Jesus, no turning back." Keteguhan hati sang pria ini justru meluluhkan hati sang kepala suku. Dia menjadi penasaran setengah mati dengan keteguhan satu keluarga yang rela mati demi Yesus yang mereka sembah. Dan akhirnya, sang kepala suku pun mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus dan bertobat. Demikian pula seisi suku di India itu. Nah, ini adalah kisah di mana orang percaya dianiaya oleh karena imannya, sehingga keteguhannya dapat membuahkan hasil pertobatan bagi orang yang menyaksikan. Pikul salib adalah tanggung jawab berat, harga yang mahal, namun percayalah, itu tidak akan sia-sia. Sebagian dari kita mungkin tidak mengalami penganiayaan oleh karena iman kita. Mungkin itu terjadi karena kita lahir dari keluarga Kristen, lingkungan kita pun Kristen. Meskipun demikian, kita harus mengingat bahwa panggilan menanggung derita harus dipikul oleh setiap kita. Kita hidup di dunia yang secara sederhana menolak untuk hidup di dalam kebenaran. Jauh dari integritas, mencontek, korupsi, menipu, mencuri, banyak hal lainnya. Berintegritas di dalam pekerjaan, kuliah, dan sekolah pun bisa jadi akan mengusik banyak orang dan membuat kita harus menanggung konsekuensi karenanya. Justru aneh jika di dalam kekristenan kita tidak mengalami tantangan iman oleh karena kebenaran. Jangan-jangan kita justru tidak menghidupi iman kita dan malah asyik menghidupi kehidupan yang serupa dengan dunia. Oleh karena itu, menjadi seorang Kristen adalah hidup melawan arus dunia yang berdosa, dan tentu saja akan membuat kita menerima banyak perlawanan oleh dunia ini. Namun berbahagialah jika oleh karena iman kepada Yesus kita mengalami tantangan. Itu berarti kita layak menderita bersama Yesus dan layak disebut anak-anak Tuhan atau murid Yesus. Karena itu, kuatkan hatimu, jangan putus asa, jangan mundur, maju selalu di dalam Tuhan. Selamat menjalani hidup yang bermakna dan berbahagia di dalam iman. Makarios, Tuhan Yesus memberkati.